Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Kak Dian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, coba adik-adik perhatikan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik. Apakah banyak benda-benda yang terbuat dari kertas? Coba, adakah yang tahu benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membaca bacaan atau wacana benda-benda yang terbuat dari kertas. Kak Dian akan membacakan bacaannya dan adik-adik menyimak dengan seksama. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, adik-adik, sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Kak Dian beri contoh, koran. Anak-anakku yang soli dan solihah, tahukah kalian, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Wow, fakta yang luar biasa bukan? Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, anak-anak, ini ada Udin dan teman-temannya yang berpendapat tentang menghemat kertas. Nah, Udin ini berpendapat, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Masya Allah, Udin menghemat kertas dengan cara menggunakan buku lamanya yang belum terpakai. Nah, selain Udin ada juga Siti. Begini pendapat Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Masya Allah, Siti juga berusaha menghemat kertas anak-anak. Siti menghemat kertas dengan cara memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, kertas yang ada 2 sisinya dia gunakan kedua-duanya sehingga tidak menghabiskan banyak kertas. Tony berkata, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan?
Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, marilah mulai sekarang kita menghemat kertas. Supaya apa? Supaya tidak banyak kertas yang kita gunakan dan tidak banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Nah, sekarang coba apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat kertas. Tulislah dengan rapi, gunakan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Anak-anak, tadi kita telah membaca wacana tentang kertas di sekitar kita. Nah, pada wacana tersebut ada beberapa kata yang mungkin anak-anak belum tahu artinya. Nah, mari sekarang kita bahas artinya satu persatu bersama. Selulosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Kemudian yang kedua, lunak menurut kamus artinya lembut atau empuk. Yang ketiga, molekul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Berikutnya, ampas. Ampas kalau kita cari di kamus artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Berikutnya, pulp. Pulp kalau kita cari di kamus maka artinya campuran bahan selulosa. Kemudian pipih. Pipih artinya tipis atau rata. Berikutnya, menyerap. Menyerap artinya meresap atau merembes. Kemudian kardus di kamus artinya karton. Serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Yang terakhir, menggiling di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya melumatkan sesuatu dengan batu. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti dari kosakata tadi, silakan buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Anak-anakku yang solih dan solihah, bahan dasar kertas adalah kayu. Seperti yang kita sudah pelajari tadi bahwa kayu itu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas berikut ini. Nah, adik-adik, pohon manakah yang paling tinggi? Iya benar, pohon jati. Adik-adik, alat ukur panjang benda itu ternyata bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Alat ukur panjang bermacam-macam, di antaranya meteran pita. Meteran pita biasanya dipakai untuk mengukur badan saat hendak membuat baju. Ada juga meteran saku. Biasanya meteran saku digunakan oleh tukang bangunan. Kemudian ada lagi meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan untuk mengukur tanah, bisa juga untuk mengukur tinggi pohon. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan mengukur panjang benda. Yang pertama, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Anak-anak, satuan panjang itu ada bermacam-macam. Meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Kemudian, yang nomor 2. Tulislah alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut ini. Jika sudah, yuk kita coba praktek mengukur tinggi badan anggota keluargamu. Kemudian tulislah secara urut dari yang terpendek. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya untuk mengetahui video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Assalamualaikum.